Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar ya. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. 3. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan informasi yang terkandung dalam teks bacaan. 4. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat peta pikiran tentang cara menjaga kelestarian budaya daerah. Anak soleh dan soleha, mari kita amati gambar yang ada di halaman 2. Pada gambar tersebut, ada 3 suku yang terdapat di Indonesia. Mari kita lengkapi informasinya bersama-sama. Yang pertama, suku Dayak dari Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Dayak. Busana adat untuk kaum pria bernama King Baba. Untuk pakaian adat perempuan terbuat dari bahan yang sama, namun desainnya lebih sopan dan dilengkapi penutup dada, stagen, kain bawah, serta perlengkapan seperti kalung, manik-manik, dan hiasannya bulu burung enggang di kepala. Rumah suku Dayak bernama Rumah Betang. Yang kedua adalah suku Tengger yang terdapat di wilayah Bromo, Jawa Tengah. Merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar Pegunungan Tengger yang juga meliputi wilayah Bromo dan Semeru. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura. Yang ketiga adalah suku Asmat dari Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran tradisional yang sangat khas. Wilayah yang ditinggali suku Asmat ini telah menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Asmat dengan 7 kecamatan. Suku Asmat tersebar dan mendiami wilayah di sekitar pantai laut Arafuru dan pegunungan Jayawijaya. Dengan medan yang lumayan berat, mengingat daerah yang ditempati adalah hutan belantara. Dalam kehidupan suku Asmat, batu yang biasa kita lihat di jalanan ternyata sangat berharga bagi mereka. Kalian dapat melengkapi informasi yang lain dengan mencarinya di Google ya. Anak soleh dan soleha, sekarang mari kita perhatikan 3 gambar di halaman 4. Ketiga gambar di atas adalah alat transportasi tradisional. Apa yang terjadi saat delman ditarik oleh kuda? Posisi delman akan berpindah tempat saat ditarik oleh kuda. Sekarang, mari kita lakukan percobaan yang terdapat pada halaman 5. Ketika kita mendorong dan menarik kursi belajar dan mengangkat serta meletakkan buku belajar, maka benda tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Dan ketika kita melipat sepotong kardus atau remas sepotong kardus, maka kardus tersebut akan berubah bentuk.
Dari percobaan tersebut menghasilkan percobaan mendorong kursi belajar hingga kembali seperti awal disebut gaya. Percobaan mengangkat buku belajar lalu kalian letakkan lagi disebut pula dengan gaya. Maka dapat disimpulkan, gaya adalah dorongan atau tarikan yang biasa mengakibatkan benda menjadi bergerak atau berubah bentuk. Gaya memiliki banyak jenis. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, maupun gaya gravitasi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang menyebabkan gerobak pada gambar di atas bergerak? Ya, yang menyebabkan bergerak adalah gaya otot. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu bisa menyala terang? Benar, yang menyebabkan lampu dapat menyala terang adalah karena gaya listrik. Gambar ketiga, apa yang menyebabkan paku bisa menempel pada batang magnet? Ya benar, karena adanya gaya magnet. Gambar keempat, apa yang menyebabkan buah kelapa jatuh dari atas pohon? Ya, karena ada gaya gravitasi. Gambar kelima, apa yang menyebabkan bola bisa bergerak? Ya benar, karena adanya gaya otot. Anak soleh dan soleha, sekarang mari kita perhatikan gaya otot yang lainnya. Perhatikan beberapa gambar di halaman 7. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan yang memakai gaya otot. Anak soleh dan soleha, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Sekarang mari kita baca teks di halaman 8 yang berjudul Pusat Kerajinan Keramik Sakok Kota Singkawang. Setelah kalian membaca teks tersebut, kerjakan tugas, yaitu tuliskan informasi yang terkandung dalam bacaan Pusat Kerajinan Keramik Sakok Kota Singkawang. Kirimkan hasil tugas yang telah dikerjakan di Google Classroom ya. Anak soleh dan soleha, ternyata tanah air kita memiliki banyak kekayaan budaya. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaganya dengan baik. Bagaimana upaya menjaga kelestarian kebudayaan tanah air? Mari kita lengkapi peta pikiran yang terdapat di halaman 11. Yang pertama, dengan memahami budaya sendiri. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya tersebut. Yang kelima, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus. Yang keenam, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. 1. Menjauhi kerumunan. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Memakai masker. 4. Menjaga jarak. Dan 5. Membatasi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.